Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Afa Alfian dengan NIM A1C222050 dari kelas R003 Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis bilangan. Di basis bilangan ini ada beberapa basis, yaitu yang pertama ada basis 10, lalu ada basis 2, basis 12, dan basis 5. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan dua basis, yaitu yang pertama adalah sistem desimal atau basis 10 dan juga sistem binar atau basis 2. Nah, yang pertama yaitu sistem desimal. Sistem desimal mempunyai 10 lambang pokok atau angka, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, di mana totalnya memiliki 10 lambang. Untuk melambangkan bilangan-bilangan tersebut yang lebih besar dari 9, digunakan kombinasi dari 10 angka tersebut. Himpunan benda-benda yang mempunyai anggota lebih dari 9 dikelompokkan menjadi kelompok sepuluhan dan kelompok satuan. Sistem desimal ini, di samping mempunyai sifat adisi, juga mempunyai sifat posisi atau nilai tempat. Artinya, apabila tempat angka suatu bilangan dipertukarkan, letaknya akan menyebabkan bertukar pula bilangan yang dilambangkannya. Sebagai contoh misalnya 125. Bilangan yang dilambangkannya berbeda dengan bilangan yang dilambangkan oleh 152, yaitu 152. Walaupun angka-angkanya yang terdapat pada kedua bilangan itu adalah sama, yaitu ada 1, 2, dan 5, angka yang paling kanan dinamakan kelompok satuan, lalu yang kedua dari kanan itu puluhan, ketiga dari kanan itu ratusan, dan seterusnya, yaitu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan jutaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Yang pertama ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 3.456.789. Nah, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini artinya adalah 3 dikali 10 pangkat 6 ditambah 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4 ditambah 6 kali 10 pangkat 3 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 lalu ditambah 8 kali 10 pangkat 1 dan 9 dikali 10 di pangkat 0. Lalu yang kedua itu ada 134.532, di mana 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 3 kali 10 pangkat 4 tambah 4 kali 10 pangkat 3 tambah 5 kali 10 pangkat 2 tambah 3 kali 10 pangkat 1 dan 2 kali 10 pangkat 0. Dan yang ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu adalah 1.235.678, di mana itu artinya adalah 1 kali 10 pangkat 7 ditambah 2 kali 10 pangkat 6 ditambah 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 4 kali 10 pangkat 4 ditambah 5 kali 10 pangkat 3 lalu ditambah 6 kali 10 pangkat 2 tambah 7 kali 10 pangkat 2 dan ditambah 8 kali 10 pangkat 0. Lalu kita masuk ke operasi-operasi bilangan desimal. Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan. Ini sama seperti penjumlahan sebelumnya karena pada bilangan-bilangan yang biasa kita gunakan itu adalah merupakan bilangan desimal, di mana 3.451 ditambah 6.348 yaitu jumlahnya adalah 9.799. Lalu kita masuk ke operasi pengurangannya. Di sini contoh yang pertama itu adalah 729 dikurangi dengan 413 yang hasilnya adalah 316. Lalu masuk saja ke perkaliannya, yaitu contohnya di sini 24 bagi 2 yaitu 48. Dan operasi pembagiannya yaitu 384 dibagi 12 menghasilkan 32. Nah, di sini kita lanjut ke sistem binar atau basis 2-nya. Sistem binar pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Cina bernama Fu He. Dalam bukunya Yeqin atau Book of Combination, sistem ini menggunakan sistem numerasi yang sangat sederhana, yang hanya mempunyai 64 lambang bilangan, yaitu lambang bilangan 0 sampai dengan 63. Lambang bilangan yang diperkenalkan oleh Fu He akan terlihat bahwa ia juga hanya mengenal dua lambang saja, yaitu 0 dan 1, seperti halnya pada sistem binar, yaitu garis 2 untuk menyatakan bilangan 0 dan garis 1 untuk bilangan 1. Jadi lambang-lambang bilangan 0 sampai dengan 63
pada prinsipnya sama dengan sistem biner. Nah, lambang yang diperkenalkan oleh Vohi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada di angka 0, itu semua bilangannya terputus, yaitu bernilai dengan 0, dimana yang paling bawah itu adalah di 2 pangkat 0-nya. Seperti yang untuk bilangan 1 itu, yang baris paling bawah itu kan bernilai 1 untuk 2 pangkat 0-nya, maka 1 dikali 2 pangkat 0 menghasilkan 1. Dan yang kedua di biner kedua itu di 2 pangkat 0-nya bernilai 0, sementara di 2 pangkat 1-nya bernilai 1, maka 1 dikali 2 pangkat 1 itu adalah 2. Begitu juga selanjutnya. Nah, ini adalah hubungan dari sistem desimal dan sistem biner atau basis 2. Di 0 sistem desimal itu artinya 0 di sistem biner, dan 1 itu 1, 2 itu 1, 0, 3 itu 1, 1, dan seterusnya yang akan saya jelaskan berikutnya. Pada sistem biner 1, 0 itu dibaca 1, 0, bukan 10 ya, seperti pada sistem desimal. Jadi 1, 0 itu pada sistem biner berarti 1 kelompok 2-an dan 0 kelompok satuan. Nah, 101 itu dibaca 101 berarti 1 kelompok 2-2-an atau kelompok 2 pangkat 2, 0 kelompok 2-an atau 2 pangkat 1, dan 1 kelompok satuan. Jadi 101 adalah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0, yang hasilnya adalah 5 sistem desimal. Dan begitulah seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke operasi bilangan dalam sistem biner. Pertama, untuk operasi penjumlahan, di sini ada 1100011 ditambah dengan 100110. Ini caranya kita mulai dari yang paling kanan dulu. 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu 10. Kita tulis 0 dan sisipkan 1 ke kirinya. Jadi ada 1 tambah 0 tambah 1 itu 0 lagi, lalu kita sisipkan lagi. Lalu ada 1 ditambah 0 itu 1, lalu ada 1 tambah 0 itu 1, dan 1 tambah 1 di terakhir itu ada 1, 0. Jadi jumlahnya itu 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Lalu selanjutnya di operasi pengurangan, di sini ada 1, 0, 1, 1, 1, 1 dikurangi dengan 1, 0, 1, 0, 0, 1, dan hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 0. Lalu untuk operasi perkalian, nih di sini dimana 11110 dikalikan dengan 10 itu kita kalikan seperti biasa pada desimal juga, dimana di angka paling kanan itu ada 0 dikalikan ke bilangan atasnya yaitu 01111 menghasilkan 0 di baris pertama sebanyak 5 bilangan, lalu selanjutnya 1 dikali 01111 itu menjadi 11110 tuh, lalu kita jumlahkan yang menghasilkan 11110 basis 2. Lanjut di pembagiannya, nih ada 1111 dibagi dengan 11 itu menghasilkan 101, dan 1110 dibagi dengan 10 itu menghasilkan 111 basis 2. Nah, menuliskan pecahan pada sistem biner pada prinsipnya sama dengan sistem desimal. Angka yang pertama di belakang koma adalah kelompok 2 pangkat negatif 1, angka kedua kelompok 2 pangkat min 2, angka ketiga kelompok 2 pangkat min 3, dan seterusnya. Contohnya 11,1101 itu artinya adalah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 1, 1 kali 2 pangkat min 2, kali 0 tambah 0 kali 1 pangkat 2 min 3, dan tambah 1 kali 2 pangkat min 4. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai basis bilangan. Saya harap teman-teman dapat memahaminya dan dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.